Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, yang mudah-mudahan semua yang datang, yang hadir, baik dari kampung sekitar maupun yang jauh, Allah Subhanahu wa taala ganjar langkah-langkahnya dengan pahala yang banyak. Mudah-mudahan ditinggikan derajatnya dengan derajat yang tinggi, diluaskan rezekinya dengan rezeki yang halal yang barokah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita di antara hamba-hambanya untuk tetap berada pada jalan kebaikan. Pada saat kita menjalani hidup, seringkali kita itu dihadapi dengan dua pilihan, antara jalan benar dengan jalan yang buruk. Pada saat kita berhadapan dengan dua pilihan itu, maka syaitan akan berupaya dengan keras menyeret kita untuk masuk ke jalan yang buruk. Makanya dorongan kita untuk jalan ke jalan yang buruk itu mudah, gampang. Kenapa? Karena dibantu sama hawa nafsu. Hawa nafsu kita dasarnya emang demen sama jalan yang salah. Hawa nafsu kita emang demen sama jalan yang buruk. Dibantu sama setan yang ngipasin. Kata setan itu aja, gitu ya. Jadi jangan mau ke jalan yang buruk itu gampang terasanya. Peluangnya berbeda dengan jalan yang benar. Adapun jalan yang benar, setan sebisa mungkin akan meletakkan batu, tebing, bahkan jurang untuk menakut-nakuti kita agar kita nggak lewat di jalan itu. Kata setan, ngapain pilih jalan yang susah kalau ada yang mudah? Ngapain cari yang terjal kalau ada yang aspal? Nah, ibaratnya gitu. Ngapain nyari jalan yang rumit kalau ada yang lurus begini aja? Tapi orang-orang yang di hatinya dibekali iman, mereka akan teguh, tetap konsisten memilih jalan yang terjal, jalan yang curam, jalan yang rumit, kalau memang di situ adalah jalan yang benar. Berbeda dengan orang yang di hatinya nggak punya iman. Orang yang di hatinya nggak punya iman, mudah banget menentukan pilihannya. Katanya, ngapain sih hidup capek-capek? Ngapain sih hidup mikirin yang belum terjadi? Katanya. Kapan yang belum terjadi? Akhirat maksudnya. Sekarang nih depan mata kita mau makan apa? Sekarang nih di depan mata kita mau kayak gimana? Jalanin aja dulu yang ada, nggak usah repot-repot nyari yang susah. Akhirnya apa? Mereka masuk ke jurangnya jalan sesat. Mereka masuk kemana? Ke lubang jalan yang buruk, yang justru jalan yang terlihat curam padahal dia adalah jalan aspal.
yang kita lihat hari ini aspal adalah jalanan yang curam. Dan itu semua akan kita dapati balasannya itu kapan? Ya nanti kalau kita di akhirat. Di dunia boleh ketemu jalan terjal, di dunia boleh ketemu jalan yang curam, di dunia mungkin boleh ketemu dengan jalan yang dipenuhi dengan jurang, tetapi hakikatnya justru itu jalan yang paling ringan, jalan yang paling mudah untuk mempercepat kita menuju surga. Adapun yang hari ini terlihat seperti jalan yang mudah, jalan yang lurus, jalan yang tenang, jalan yang sempit, jalan yang ringan, ibaratnya gampang, ya. Kita pilih itu, justru itu adalah jalan yang mengantarkan kita pada jalan yang dipenuhi dengan kesulitan di akhirat nanti. Dan kita nggak mau. Maka dari itu, setiap di antara kita tuh penting memupuk iman di hati. Karena cuma iman yang bisa membuat kita memilih jalan yang benar. Ini kalau iman nggak ada, siapa lagi yang bisa menentukan kita untuk bisa menentukan jalan yang benar? Iman ini nggak bisa nambah kalau nggak ilmunya nambah. Kalau kita mempersempit kesempatan untuk menambah ilmu, artinya kita juga mempersempit kemampuan untuk menambahkan keimanan. Tapi kalau kita buka peluang, kesempatan kita belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu, artinya kita juga memberi kesempatan diri ini untuk semakin menambahkan keimanan. Saat iman itu tambah, ibu bisa rasain. Hidupnya jadi nikmat. Rumah tangganya nikmat, ya, usahanya nikmat, bertemannya nikmat, punya anak nikmat, semuanya nikmat. Makanya penting di hati kita punya iman. Dalam hidup, apa yang membedakan antara jalan benar dengan jalan yang buruk? Tadi Ustazah nerangin jalan benar, jalan buruk. Emang yang benar tuh jalannya yang kayak gimana? Yang disebut dengan jalan yang terjal ibaratnya, atau jalan yang curam ibaratnya. Emang itu jalan yang gimana? Itu adalah jalan mengikuti ketentuan Allah. Itu jalan. Apa aja yang ditentuin sama Allah, apa aja yang dibenarkan oleh Allah, maka itu adalah jalan benar untuk kita. Walaupun terasa berat, walaupun terasa sulit, itu sulit berat hanya ucapan. Tapi realitanya, kalau sudah kita jalani, hakikatnya nggak ada yang berat. Ya, manusia. Berat ringan itu ucapan. Kalau orang mau nganggap jalan bertemu dengan Allah, jalan menuju Allah itu adalah berat, maka dia bakal ketemu sama yang berat terus. Tapi kalau dia anggap jalan benar, jalan ketemu Allah itu adalah jalan yang baik, jalan yang ringan, jalan yang mudah, maka setiap kali dia berjalan, yang akan dia temui adalah kemudahan. Jadi ibu-ibu, ingat aja, ya. Kita dikasih pilihan, maka jangan mudah tergiur. Kalau pilihannya sesuai dengan apa yang Allah tentukan, maka itu jalan benar. Tapi kalau tidak, maka sudah pasti itu adalah jalan keburukan. Kita harus tahan diri kita. Kita harus berusaha mengontrol. Karena hawa nafsu pasti maunya itu. Ditambah setan pasti dorongnya ke situ. Makanya mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah yang ngumpulin kita di majelis, dudukin kita di majelis, menyempatkan kita untuk terus duduk di majelis. Kenapa? Karena duduk di majelis ini adalah sarana nambahin ilmu, sarana nambahin iman. Kalau sudah ilmunya tambah, imannya tambah, insya Allah memutuskan jalan pilihan akan semakin mudah.
Insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun dan bimbing kita untuk apa? Untuk terus berjalan di jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi ingatkan oleh seorang ulama, man 'asya ma'allah taba 'aisyahu. Siapa orang yang hidup mengikuti ketentuan Allah, maka hidupnya pasti akan bahagia. Bahagia pasti. Tapi syaratnya apa? Ngikutin ketentuan Allah. Wa man 'asya ma'a nafsihi. Tapi siapa orang yang hidup sama dirinya, wa hawa, dan hawa nafsunya, qala taishuh. Kalau hidupnya bersama dengan dirinya dan hawa nafsunya, maka akan semakin panjang kesengsaraannya. Jaga. Kalau ikut apa yang Allah mau, bahagia. Tapi kalau sudah mengikuti apa yang hawa nafsu mau, pasti sengsara. Maka kita jaga. Kita punya hawa nafsu. Dengan apa? Salah satunya dibantu dengan doa. Pertama doa. Apa doanya Ustazah? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari hawa nafsu yang enggak pernah kenyang, dari doa yang tidak didengar. Minta sama Allah. Jadi upayanya pertama apa? Minta sama Allah agar kita ini bisa meredam hawa nafsu kita. Yang kedua dengan apa? Sering-sering rasain lapar. Karena ternyata ngerasain lapar tuh itu membuat hawa nafsu jadi lemes. Ya, makanya orang kalau puasa, lagi bulan puasa, kan setan udah kekunci. Tinggal hawa nafsu kan? Hawa nafsunya. Makin benar puasanya, makin kekontrol hawa nafsunya. Makin salah, makin ngaco puasanya, makin merajalela hawa nafsunya. Dengan apa? Lapar. Makanya orang soleh itu senang senang puasa dan senang menyedikitkan makan. Bahkan sampai ada yang riyadhatun nafs, namanya disebut olahraga jiwa. Apa itu olahraga jiwa? Kalau kita biasanya olahraga jasmani. Nah, ini ada namanya olahraga rohani. Nah, bagaimana tuh mengolahragakan rohani? Macam-macam. Di antaranya yaitu dengan menekan hawa nafsu. Hawa nafsunya dididik. Pakai apa tuh? Ada ulama yang milih berbulan-bulan cuman minum air putih aja, kagak makan sama sekali. Kenapa? Emang kagak lapar? Pasti lapar. Tapi dia mau didik. Itu kepengennya makan, kedidik. Bukan cuma sehari 2 hari, tapi sampai bulanan ngedidik diri biar kagak mau makan seenaknya. Kita baru diet aja kewalahan. Disuruh makan, dilarang makan gorengan kewalahan. Dilarang untuk makan gula kewalahan. Ya? Jauh banget nggak? Di kita olahraga fisik kagak, olahraga rohani juga kagak. Gitu. Mereka kaum solihin rela, gak mau makan. Yang dimakan, yang dia pak ini cuma air putih doang. Nanti datang satu waktu dia didik dirinya, makan kagak minum. Gimana tuh rasanya makan kagak minum?
Jadi dia cuma ngandelin apa? Udah, air liurnya aja. Mau ngedidik dirinya biar tidak terbawa hawa nafsunya. Ada lagi yang ngedidiknya dengan apa? Kagak tidur. Ibu bayangin, nggak tidur berbulan-bulan. Kita nggak tidur sehari 2 hari darah tinggi naik. Yang punya darah rendah. Iya apa tidak? Badan terus lu mulai lemes. Ya itu biasanya awal-awal. Ada yang sampai begitu, ada juga yang menjadikan olahraga jiwanya itu dengan apa? Dengan mereka merutinkan ibadah yang istiqomah. Nah, jadi kalau ibu-ibu tanya hari ini, Ustazah saya kan juga kepengen olahraga jiwa. Ya, gimana caranya? Anggaplah olahraga jiwamu adalah menerapkan ibadah yang istiqomah untukmu. Itu salah satu upaya di dalam mendidik hawa nafsu. Karena biasanya ibu perhatiin deh, orang kalau baru-baru habis lagi belajar mau rutin duha, pasti godaannya ada aja. Udah wudhu, toto batal, di jalan mau wudhu lagi ribet, atau udah wudhu, toto udah make up, mau ulang make up lagi ribet. Ya. Mau sholat tahu-tahu udah dipanggil tugas, mau ninggalin tugas lagi udah ruwet, macem-macem ada aja kan. Nah orang yang baru mau memulai pasti begitu tuh, ada aja tuh godaan, rintangan, macem-macem deh. Tapi pada saat dia berkomitmen, ya dia patahin tuh semua godaan, dorongan, rintangan, udah wudhu batal, wudhu lagi. Udah wudhu, tahu-tahu batal, udah make up, dihapus lagi, wudhu lagi. Udah sampai di tempat kerja, udah ditugasin kerja, dia tetap pamit izin sholat dulu 2 rakaat. Dia rela meninggalkan semua rintangan demi untuk menuntaskan satu kebaikannya yang dia dawakan. Nah ini salah satu adalah olahraga jiwa. Olahraga jiwa. Yang mana kalau orang sudah berhasil melatih dirinya, setan udah mulai repotnya dia digoda. Soalnya udah anti. Ibu lihat orang-orang yang fitness hari ini, angkat-angkat besi, angkat-angkat berat, ya, badannya kan pada botot. Itu tiap hari kerjanya ngeblender dada ayam, pakai susu, pakai protein. Ya. Makanannya apa? Makanannya nggak kayak gitu, dia makan kecuali gorengan. Dia makannya dada ayam rebus. Kita ngeliatnya enak sama telur. Bukan makanan kita, dia punya makanan. Orang yang udah ngelihat hasil dari yang dilakukan oleh seseorang, olahraga rutin, angkat alat berat, ada hasil dong. Perutnya mulai sispek, badannya mulai keker, ya dong, mulai hilang, semuanya mulai hilang, kelihatan ada hasil. Orang nggak sembarangan mau godain dia, nawarin gorengan. Bukan makanannya. Nggak mungkin yang begitu mau diajakin makan gorengan. Kopi aja belum tentu pakai gula. Dia lebih sayang sama hasilnya. Kalau cuman untuk dirusak sama sebuah gorengan, habisnya udah jutaan. Habisnya mungkin sudah puluhan juta. Dada ayam, telur rebus, susu proteinnya aja mahal banget. Dan seterusnya, belum lagi bayar gym. Nge-gym tiap hari. Emang murah? Kan kagak. Orang gak sembarangan ngajakin dia makan sembarangan juga. Orang udah tahu siapa dia, hasilnya ada. Dan udah jelas kualitas hidupnya. Nah,
Tapi kalau orang yang baru-baru mulai, aduh, aneh belum fitness, entar dulu, sini dulu, gorengan masih hilaf, ya, ketemu bakso masih hilaf dia, ketemu soto mie, waduh, masih liuran dia. Tuh, ibu aja disebutin bakso soto mie aja terus ngalen ludah. Ibu pada diomongin gitu dalam ludah ibu, masya Allah. Ini kenapa begini? Ya itu, jiwa kita belum menunjukkan hasil, makanya godaan orang macam-macam. Coba kalau udah nunjukin hasil, orang udah hijrah, udah istiqomah, bajunya udah bener, berani nggak orang ngajakin dia nongkrong sembarangan? Gak berani, karena udah ada hasil. Maka kalau hari ini ada di antara kita yang masih merasakan adanya godaan, ajakan, dan lain sebagainya, maka ketahuilah memang kita belum menunjukkan hasil. Karena kalau kita udah nunjukin hasil, gak sembarangan orang mau goda kita, gak sembarangan orang mau ngeracunin kita, gak sembarangan orang mau ngegerecokin kita. Kenapa? Karena orang juga tahu diri. Yang lagi diajakin ngaco siapa? Setan juga gitu. Setan itu kalau mau ngehasut, mau ngerusak, lihat-lihat level orang yang mau dihasut dan dirusak ini siapa. Ada level-level yang digoda nggak pakai upaya. Setan ngajak aja belum, baru berdiri aja udah keajak. Kayak punya magnet. Ikut aja. Setan belum giniin, sini belum. Baru berdiri doang, dia udah ngikut. Tapi ada orang yang setan perlu usaha buat ngegoyahin dia. Bahkan sekelas seorang Imam Ahmad bin Hambal, pencetus mazhab Hambali pun, sampai akhir hayatnya masih setan berupaya untuk menggerecoki dia. Tapi upayanya cantik, beda sama upaya orang dicecek. Apa yang digoda setan? Imam Ahmad bin Hambal lagi sakaratul maut, udah mau nungguin ajal datang, ditalginin sama keluarganya, la ilaha illallah, biar diikutin. Imam Ahmad bin Hambal bilang, la, dia la, dia nggak mau ngomong. Waduh, keluarganya pada bingung. Ini kenapa? Tumben-tumbenan seorang imam ditalginin nggak mau. Kalau bayangan udah kemana-mana, gimana nih akhir hayatnya? Lah, jawabannya nggak mau. Habis dia teriak-teriak tidak, matanya melek, istrinya kaget. Kenapa kita talgin gak mau ikut? Ayo dong ikut. Sambil tertatih-tatih Imam Ahmad bilang, barusan setan datengin saya. Bilang apa setan? Setan bilang, wahai Ahmad, kamu hebat. Seumur hidupmu saya nih gak berhasil ngerecokin kamu. Kamu memang orang hebat. Saya setan akuin kehebatan kamu. Kita ngelihatnya ini ngehasut kagak? Apa cuman muji doang? Ayo. Ngapain tuh setan ngomong begitu? Setan mau munculin rasa ujub. Ujub tuh bangga diri. Saya alhamdulillah selama ini berhasil menaklukkan setan, gak berhasil godain saya. Makanya begitu setan ngomong, ente hebat, saya selama ini grecokin kamu puluhan tahun gak berhasil-hasil. Imam Ahmad jawab, la. Mau apa? Saking setan sudah mentok, gak tahu lagi mau menggoda sekelas Imam Ahmad dengan cara apa. Tapi ternyata upaya menggodanya di akhir hayat pun gagal. Kenapa? Sudah
beda levelnya sama kita. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah, punya julukan Sultanul Aulia, digoda sama setan. Tiba-tiba setan bikin suara, "Ya Abdul Qadir, mulai hari ini aku halalkan kepadamu apa yang aku haramkan. Kau bebas melakukan apapun karena kau sudah menjadi kekasihku." Kita kalau dengar suara tiba-tiba, "Aku halalkan kepadamu apa yang aku haramkan," kagak ada wujud. Dari mana nih? Dari mana nih wujud? Nah kan sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, dikira kagak ada wujud, jangan-jangan Allah yang ngomong. Apa katanya? "Aku halalkan apa yang aku haramkan," kan seolah-olah yang ngomong Allah. Kamu bebas ngelakuin apa aja setelah ini karena aku telah menjaminmu, karena kau sudah menjadi kekasihku. Bayangin, dikirakan Allah yang ngomong. Betul apa enggak? Kata Abdul Qadir Jailani, "Waihak anta ya aduallah." Pergi sono ente wahai musuhnya Allah. Jangan goda-goda saya. Tuh setan datang jelma langsung wujudnya. Kok ente tahu anak setan? Kok ente tahu anak setan? Kata setan bilang. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah tidak pernah menghalalkan apa yang diharamkannya. Allah nggak pelit-pelan. Mau dia nabi, mau dia siapa, haram ya haram. Agak kenal kok kalau untuk nabi nggak haram, kalau untuk ini haram ya haram. Berarti ente bukan Allah, berarti ente setan. Apa yang bikin Syekh Abdul Qadir Jailani mampu membedakan itu? Ilmu yang membedakan itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan lantang menjawab, "Waihak anta ya Allah." Pergi sana ente kamu wahai musuhnya Allah. Jangan goda-goda saya. Jadi kita mikir, sekelas mereka para waliullah pun setan masih berusaha goda lah, apalagi model kita. Makanya kita paham kenapa sama gorengan kalah, sama soto kalah, ya sama bakso kalah, sama es campur kalah, melontong kalah, sama pastel kalah, apalagi risol kalah. Ya, semua kita kalah. Oh ya, kita paham level kita siapa. Kita siapa? Belum nunjukin hasil, belum kelihatan hasil, ya wajar. Kalau kita baru digoyahkan sedikit aja, kita sudah kewalahan. Makanya tambahin ilmu, biar imannya semakin nambah, maka kita akan semakin bijak dalam menentukan pilihan akan kebenaran, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bimbing kita selalu, tuntun kita selalu untuk berada di jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mau lanjut kajian kita daripada kitab Hadithul Mukhtar, ya, Mukhtarul Hadith. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hidda 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadis berapa? 12. Satu 11 dan satu 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Haditsun sahih rawahu Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah kalian kepada para sesepuh atau yang penuh pengalaman dalam ilmu dan akhlak. Maka manul kubar, siapa tuh kubar? Kubar ini sepuh. Makna sepuh bukan cuma tua umurnya, tetapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah usianya yang sudah lanjut tetapi diiringi dengan ilmu dan akhlak yang cukup. Kita dianjurkan memang cari orang-orang yang semisal itu. Buat apa? Duduk sama mereka, belajar, ambil ilmu dari mereka. Walaupun hanya sebatas dengar nasihat sepatah dua patah, tidak sampai belajar ilmu gitu kita, tapi yang penting kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan, dudukkan sama orang-orang sepuh ini. Jadi Bu, kita kalau ketemu sama orang sepuh, bahasanya orang sepuh kan bilang, saya mah udah tahu asam garamnya hidup. Kamu mah baru seumur jagung, tahu apa lu? Katanya. Emang benar. Banyak pengalaman mereka yang bisa menjadi pelajaran kita. Kalau kita ketemu orang tua bukan kandung aja perlu kita dudukin, lah apalagi orang tua kita sendiri. Rasulullah senang dudukan sama orang tua, senang bersama dengan mereka, senang mendengarkan arahan dan wejangan mereka. Walaupun kalau bicara tentang ilmu, Rasulullah jauh lebih berilmu daripada mereka. Ini juga ngajarin kita. Mengingat banyaknya orang hari ini merasa dirinya mumpuni sampai nggak lagi noleh sama yang sudah lebih tua. Nah, ini bukan adab. Bukan ini yang diminta sama Rasulullah. Makanya dari awal Rasulullah bilang jalisul kubara. Duduk, belajar, ambil ilmu, ambil pengalaman, ambil pelajaran dari apa yang sudah dilalui oleh siapa? Oleh mereka orang-orang sepuh. Yang diambil pertama apa? Tentu ilmu dan akhlaknya. Pasti orang sepuh itu tahu etika lebih dari yang muda. Kita kalau mau ngawinin aja datengin yang sepuh nanya. Jadi kita mesti ngapain? Harusnya ngapain? Gitu kan? Ngikutin apa? Karena mereka yang lebih tahu bagaimana caranya ngorangin orang. Ketimbang kita yang muda kadang-kadang suka maunya kita. Apalagi di zaman sekarang. Seolah-olah anak-anak muda ini yang disebut dengan golongan Z, Gen Z. Saya begitu dengar Gen Z, jangan girang. Hai kalian para remaja, dimanapun kalian berada, kamu yang menyandang status Gen Z, Z alias Z, kalau di hurufan abjad, di urutan abjad, dia adanya paling belakang. Berarti kamu kelompok yang akan musnah barengan sama dunia. Betul apa tidak? Karena kamu orang akhir. Kamu kan golongan belakang. Urutannya ini paling akhir. Jangan girang dulu, saya Gen Z. Kata lainnya milenial. Anak-anak milenial. Keren kelihatannya Gen Z. Tapi padahal kamu adalah generasi akhir. Betul kan? Generasi akhir. Dan kita lihat bagaimana moral-moralnya generasi akhir ini. Hari ini tata krama yang kurang, caranya menghormati yang lebih tua yang kurang, ya, ngurangin orang tua. Kenapa? Karena itu semua sudah mulai terkikis. Kita belajar dari Nabi Muhammad SAW.
Siapapun kita, baik kita Gen Z, Gen Alpha, Gen apa, bahasa doang. Tapi yang kita mau cari apa? Kita mau cari ilmu Nabi Muhammad. Yang Nabi suruh apa? Jalisul kubaro. Dudukkan sama orang sepuh. Sambangin orang sepuh. Datengin orang sepuh. Salamin orang sepuh. Minta doa dari orang sepuh. Minta berkah dari orang sepuh. Itu yang diajarin sama Nabi. Baru kemudian ilul ulama. Bertanyalah kalian pada ulama. Mau nanya sama ulama yang gimana? Ulama yang mengamalkan ilmu agamanya. Bukan cuman ulama, mohon maaf, yang punya titel doang. Atau ulama yang terkesan sekolah dengan latar belakang dari mana entah berantah. Wah, ini lulusan ini, lulusan ini. Nanti dulu. Sebelum kita membahas lulusan mana atau melihat titel-titelnya yang terpampang, lihat dulu mereka pengamal ilmunya atau tidak. Kalau ngamalin, nanya sama yang modal begitu. Silakan. Tapi kalau kita lihat ilmu-ilmu sederhana aja tidak diterapkan, tidak dipakai, mau nanya ilmu yang kayak gimana? Makanya banyak orang hari ini nanya, akhirnya terkesan seolah ilmu agama mampu dibeli. Mereka menjawab bukan dengan amalnya, bukan dengan perbuatannya, tapi mereka menjawab hanya dengan teori ideologinya saja. Udah, agak lebih. Makanya kita temuin, kok ada tanya ulama, tapi kok fatwanya menjatuhkan, fatwanya menghinakan, fatwanya mengejek sepihak, fatwanya kok ngomongnya nggak mencerminkan ulama, dan seterusnya. Itu kenapa? Ya jelas, mungkin dia betul ulama, tapi bukan ulama yang dimaksud untuk kamu bertanya kepada mereka. Ya, kita nggak nafikan, mungkin dia punya ilmu, tapi apakah dia ideal dengan ilmunya untuk kita bertanya kepadanya? Belum tentu. Kapan kita bertanya kepadanya? Saat kita melihat apa yang disampaikan beriringan dengan apa yang dia amalkan. Maka jadikan ulama semacam itu adalah marjaknya kita. Kita punya urusan, putusan, apa kita serahkan kepada dia. Ada apa-apa, nanya sama dia, itu benar. Tapi kalau tidak, jangan sekali-sekali salah. Nanya, asal nanya. Akhirnya bukan nanya kepada ahlinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ngingetin. Kita disuruh nanya. Fas'alu ahlu dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang paham, yang ngerti. Ahlu bahasanya itu kalau ditemukan ahlu dzikri, berarti mereka sudah memiliki kriteria pengamal. Kelompok yang mengamalkan. Jadi di situ pada saat kita nemu, oh nih, dia ngamalin ilmu, bener, akhlaknya bagus, santun, sama yang tua bener, ya, dilihat, oh bener, oh ya, bismillah, ada apa-apa, tanya sama dia. Maka bertanya pertama sama ulama, udah dijelasin ulamanya semacam apa, artinya selain dari ulama, jangan coba-coba bertanya. Selain pakarnya, jangan coba-coba nanya. Nah, ibu juga gitu. Ibu punya masalah rumah tangga. Ibu punya masalah urusan keluarga. Ibu punya masalah urusan pekerjaan. Jangan nanya sama yang bukan pakarnya. Istilahnya tuh kalau mau nanya urusan rumah tangga, kalaupun bukan kepada ulama, setidaknya
konsultasi dengan pakar urusan rumah tangga. Jangan salah, ini nanya sama tetangga. Buyar. Nanya sama tetangga, curhat sama tetangga. Nyampe sekampung. Betul atau tidak? Iya. Kalau kita salah aja nanya, udah urusan kita rahasia kita semua bongkar, kebocoran kemana-mana. Hari ini kadang yang sangat kita sayangkan. Saya nggak tahu juga ya, itu disengaja ataupun tidak. Contohnya, ada public figure datang ke kantor KUA, mengutarakan ingin bercerai dengan pasangannya. Yang bikin anehnya, kok bisa? Kok bisa? Sekelas KUA pun bisa mengklarifikasi tentang masalah rumah tangga yang sedang rusak. Kita bingung, jadi KUA ini tugasnya apa? KUA tugasnya apa? Dia ngawinin? Apa bubarin? Atau apa? Saya pribadi bertanya. Atau memang itu sengaja? Tapi nggak ideal, bro. Nggak baik, bro. Yang namanya KUA itu tugasnya hanya catat-mencatat. Bukan mengasesi lalu membenarkan. Betul nggak? Ada tetangga saya tuh namanya Bapak Fulan sama Ibu Fulan. Kemarin katanya ke KUA mau cerai. Betul? Nanya sama KUA. KUA buka bukunya. Oh iya betul. Tanggal kemarin tuh dia tanggal sekian. Oh mana Pak laporannya, boleh saya foto? Ini lagi. Mana otaknya? Di tugasnya KUA mencatat lalu bebas membeberkan. Aneh kalau saya sebagai warga negara biasa-biasa aja bingung. Kan idealnya nggak gitu. Nah, kalau di sini ada yang bekerja di KUA, coba tolong saranin. Mencatat, tolong kerahasiaan para yang sedang bermasalah itu jadi rahasianya KUA aja. Jangan jadiin masalah rumah tangga orang konsumsi publik kita. Lucu kan hari ini? Sampai keluh kesah cerita rumah tangga orang, cerita alurnya orang minta cerai, semua bisa ada di media sosial. Itu kan aneh. Entah itu bentuk kesengajaan ataupun tidak, tapi kembali lagi pada titik poinnya, mungkin sejak awal sudah salah bertanya. Jadi kalau punya masalah jangan salah nanya, karena itu menentukan endingnya nanti. Tapi kalau udah nanya sama yang benar, insya Allah endingnya juga benar. Dituntun dengan cara yang benar, digiring dengan cara yang benar, jangan salah nanya. Baru yang terakhir, wa khalitul hukama. Bergaullah kalian dengan para ahli hikmah. Siapa tuh ahli hikmah? Orang yang arif, yang bijaksana dengan akhlak dan adabnya. Teman bisa jadi, sahabat majelis bisa jadi, bahkan mungkin lingkungan sekitar bisa jadi. Kita disuruh apa? Bergaul sama mereka. Jadi Bu, mohon maaf kadang-kadang ya, saya pernah satu ketika dudukan sama orang, saya senang lihat anaknya dengan santunnya, cara bicaranya, seolah bisa menempatkan dirinya. Dalam satu kesempatan saya dudukan lagi sama orang, sama anaknya. Tapi anaknya kalau ngomong luar biasa ketusnya. Sama emaknya nih, kalau ngomong ketus, kasar, seolah-olah kayak nilisan kagak sekolah. Ini mulut kayak kagak disekolahin. Kelar dua momen ini saya alami, saya ngobrol lah.
Masalah seorang saudara, saya tanya kok bisa ya? Anak-anak hari ini yang kalau santun-santun banget, kalau kacau-kacau banget. Yang santun-santun banget, yang sekolah yang kacau, yang rusak banget. Kok bisa? Apa ya kira-kira yang salah? Jawaban dia gini. Mungkin sekolahnya. Biasanya orang-orang yang sekolahannya mahal, dia punya tingkah laku ikut mahal. Beda sama yang sekolahnya murah, bahkan nggak bayar. Karena yang gratisan kagak dididik etika di sini. Saya menyayangkan kalau memang kejadian itu benar adanya. Saya bilang, ya nggak bisa begitu. Nggak juga karena sekolah. Ya nggak bisa juga. Coba, saya malah ditanya. Yang suka tawuran siapa? Benar juga. Pernah nggak sekolah mahal tawuran? Saya bingung jawabnya. Dari sini setidaknya saya nyimpulin. Kadang-kadang memang orang ini perlu upaya lebih dalam membiayai diri agar bisa dididik dengan semestinya. Ibu-ibu bagi yang sanggup, bagi yang mampu. Kalau sama Allah dikasih rezeki, jangan ngejar yang gratis kalau nggak ngedidik. Dan ngejar yang gratis. Saya mah kagak tahu sebenarnya isi dalamnya sekolah. Tapi kalau ngelihat anak-anak hari ini, ya Allah, bingung anak SD sudah bisa jalan bareng sama pacar, mak bapaknya di mana? Saya gregetan ngelihat yang kayak gitu. Mak bapaknya di mana? Kadang ngerasa lebih mending emang ngelihat yang bayarnya mahal, jujur aja. Tapi kemana-mana emak bapaknya ngintil. Itu anak-anak yang bayar sekolah mahal, emak bapaknya kagak lepas tuh anak sekolah. Pergi diantar, pulang dijemput. Ini yang seujung rumah. Kelolosan. Tahu-tahu anaknya bisa pacaran. Itu kan aneh bin ajaib. Udah tahu pacaran, udah tahu sayang-sayangan, nyesek bu, saya nonton, dada saya sakit, emak bapaknya kagak ngerasain sakit apa? Apa karena memang salah sudah tidak punya pilihan? Maka saya ingetin, bu, kalau masih punya uang, setidaknya ada yang berbayar tapi mendidik, bayar aja. Daripada yang gratis. Kalaupun memang mau memilih yang gratis, kesimpulannya sederhana, didik anakmu lebih. Udah gratis nggak pakai ongkos, ibu harus didik lebih. Ya agamanya, ya tanggung jawabnya, dan ibu juga harus perhatian kepada mereka lebih. Jangan biarin anak-anak kita beneran moralnya rusak. Pergaulannya salah, ruang lingkup duduknya salah, dan ternyata nauzubillah summa nauzubillah itu ternyata seolah ngerembet. Rembetnya di mana, Bu? Mak-maknya yang pada nongkrong sama juga nya. Sama juga nya. Kalau ribut ke sekolah, teriak-teriakan dari pagar. Kalau ada apa-apa, ributnya juga tidak berkelas. Bahasanya gitu. Berantemnya mamanya juga nggak berkelas. Tongkrongan dan obrolan mamanya juga nggak berkelas. Kita mau buang tuh yang kayak begitu. Ibu udah nganterin anak, udah bener. Nyekolahin anak, udah bener. Tapi memantau anak belum semuanya benar. Nah kita mau belajar, sekolahnya udah nganterin, udah
tapi kita juga mau benerin pemantauan kita kepada mereka. Hati-hati bagi yang apa? Bagi yang SD, hati-hati bagi yang SMP, hati-hati bagi yang SMA. Hari ini banyak, bukan satu dua, yang gampang hamilin anak orang, yang punya anak bujang jaga, yang punya anak perawan jaga. Itu amanat dari Allah. Maka Rasulullah tuh udah dari awal kita bergaul sama siapa, bergaul sama yang mana. Bergaul disuruh sama ahlul hikmah. Ahlul hikmah ini orang bijak, orang yang gak sembarangan, artinya orang yang punya kelas. Saya salut karena satu ketika nemenin ponakan sekolah di sekolah internasional. Tiap kali saya nganterin ke sana, ada satu orang kalau turun nganterin anaknya tuh selalu pakai gojek, pakai ojek. Zaman dulu belum ada gojek, ojek aja nih turun. Sekolahan ini mahal bukan murah. Tapi ada ibu yang tiap hari memang kelihatan dengan keadaan yang begitu sederhana, tapi nyekolahin anaknya di sekolahan yang begitu. Saya nanya sama kakak saya, itu siapa? Oh, dia penjual bakmi. Tukang jualan mie, tapi kerja keras mati-matian buat nyekolahin anaknya di sini. Karena dia bilang udah cukup dulu dia bergaul dengan pergaulan yang keras. Dia nggak mau anaknya salah gaul lagi. Dia nggak mau anaknya salah berteman lagi. Saya salut sama orang tua yang begitu, yang berupaya mati-matian untuk pendidikan anak-anaknya. Dan mestinya kita sebagai orang tua juga begitu. Makanya salam kehormatan juga untuk orang tua yang bela-belain mondokin anaknya, rela berjauhan dengan anaknya, walaupun didatangi rindu tapi dia rela memendam rindu untuk anaknya. Demi apa? Demi anaknya mendapat pendidikan yang benar di sana. Orang tua hebat itu masih banyak, dan saya harap ibu-ibu semua yang ada di sini juga orang tua hebat. Ya, yang mendidik anaknya memang betul-betul mengharap anak ini terdidik. Bukan cuma anak ini sekolah, tapi ternyata hakikatnya tidak terdidik. Naudzubillah min dzalik. Maka pelajarannya kita disuruh bergaul sama orang bijak, ahlul hikmah. Kalau ngomong yang nggak kotor, kalau ngomong yang baik, ngomong yang sopan. Punya temen ngomongnya kotor, jauhin. Punya temen ngomong yang nggak benar, tinggalin. Punya temen yang ngomongnya sekata-kata nggak pikir perasaan orang, hindarin. Ketahuan ada satu sekolah ngajarin anak kita ngomong gak bener, keluarin. Ibu gak bisa ngejamin pendidikan dia sampai akhir nanti kalau dari awal sudah dididik dengan didikan yang salah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua. Di hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah agar kita bisa menjaga santunan kita, untuk tetap bisa duduk dengan orang-orang sepuh di sekitar kita, untuk bisa bertanya dengan orang-orang yang tepat dari kalangan ulama di antara kita, dan bisa bergaul dengan orang-orang yang juga benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.